R4, R2 yang ditangkap di bandara. Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, di Halim, Adi Sucipto, di Surabaya dan sebagainya. Lalu saya mendatangi mereka. Kalau di Soekarno-Hatta itu lebih keras lagi tuh. Mereka ditangkap, ditahan 6 jam, disuruh push up. Sampai akhirnya saya telepon direktur di rutnya Angkasa Pura II kalau tidak salah, dan saya bacakan pasal sama dia bahwa itu termasuk pasal penyanderaan. Oke. Nah, yang menarik adalah pihak aplikator nggak peduli peristiwa itu terjadi. Mereka tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh push up, di beberapa tempat dipukuli dan sebagainya. Mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli mobilnya rusak. Mereka tidak peduli SIM-nya habis. Mereka tidak peduli olinya kurang. Mereka tidak peduli apapun yang terjadi di jalanan. Hal yang tidak terjadi pada perusahaan angkutan yang lain. Taksi-taksi yang offline itu dia urus poolnya, dia urus olinya, tabrakan dia bertanggung jawab, supirnya ditangkap dia urus ke polisi dan sebagainya. Tapi keuntungannya sepertinya lebih besar yang online ini. Nah, kalau begini pimpinan, kalau kita nggak atur ini dengan baik, kita juga berlaku tidak adil sama rakyat. Dan menurut saya ini harus menjadi bagian penting dalam pasal kita nanti mengatur. Dulu kalau tidak salah pernah sempat 10% ya jatah aplikator itu kan. Dan dia naik terus 10, 15, 20. Dalam prakteknya di atas 20. Nah, menurut saya sambil kita menunggu, jika diizinkan pimpinan, sambil kita menunggu proses revisi undang-undang ini, memungkinkan tidak ini kita jadikan kesimpulan untuk kita sampaikan kepada Menteri Perhubungan agar tarifnya diturunkan lagi jadi 10%. Kenapa nggak punya tanggung jawab apa-apa? Nggak punya pool, nggak punya montir, nggak ngurus ketangkap, nggak apa-apa segala macam, tiba-tiba dapat 20%. Kalau kita tidak atur ini, percayalah kita baik pada mereka, tapi berlaku tidak adil pada perusahaan angkutan yang lain. Nah, untuk itu menurut saya pimpinan, kalau bisa kesepakatan kita bersama, rekomendasikanlah paling tidak sambil kita menunggu revisi undang-undang ini, jangan kita biarkan penindasan terhadap supir ojek itu semakin lama berlangsung. Rekomendasikan permen yang mengatur 20% itu diturunkan segera. Karena kita tidak bisa menjamin proses revisi ini selesai 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun atau 2 tahun. Walaupun saya berharap selesai dalam 1-2 bulan ini. Kenapa? Negara ini tidak boleh berlama-lama mengkhianati produk